kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur setiap hari Engkau memungkinkan kami untuk belajar daripadamu. Setiap saat kami punya waktu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu itulah kesempatan, itulah anugerah yang Engkau berikan buat kami. Engkau terus mau menuntun kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam ketepatan, yang hidup karena Engkau Tuhan, yang terus menuntun kami dan memberikan kepada kami Tuhan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Singkapkan apa yang Engkau mau ajarkan kepada kami masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Pekerjaan Roh-Mu sendiri yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, baik yang ada di sini maupun yang ikut streaming. Kita akan sama-sama belajar dari bagian daripada firman Tuhan. Hidup kita adalah sebuah pilihan. Kalau kita ada saat ini seperti sekarang ini, itu hasil pilihan-pilihan kita di masa lalu. Menghasilkan seperti sekarang ini. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini, kita setiap hari harus punya pilihan. Mau tidak mau. Ketika kita tidak mau milih, itu pun sebuah pilihan. Jadi kita gak bisa lepas dari pilihan-pilihan daripada hidup kita. Karena itu mari kita belajar sebenarnya Tuhan mengingini apa dengan pilihan-pilihan kehidupan kita itu. Coba kalau kita lihat dari Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ditayangkan ayat 19. Dikatakan di sini Tuhan mengatakan bahwa di dalam hidup kita terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi pilihannya kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Itu pilihannya. Gak ada yang tengah-tengah blank, abu-abu aja, gak bisa. Kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Karena kehidupan itu akan membawa engkau hidup. Bukan saja kita, tapi juga keturunan kita. Saya baru diingatkan, sebenarnya tadinya gak ingat, tapi saya baru diingatkan. Hidup sebuah pilihan itu juga pernah diperhadapkan kepada saya. Dalam arti secara, memang setiap hari kita milih ya. Tapi ada satu kehidupan yang saya mengambil keputusan untuk memilih kehidupan. Tuhan panggil suami saya 5 tahun yang lalu. 30 Desember 2016 secara mendadak. Itu sebuah kehilangan yang luar biasa. Orang lain gak akan bisa tahu. Bisa menghibur tapi gak pernah tahu. Dan bagi saya 30 Desember itu hari yang paling tidak enak. Kalau orang lahir di hari ulang tahunnya senang diperingati. Tapi saya tidak pengen melewati tanggal 30 Desember. Jadi setiap tahun di tanggal itu selalu saya pulang ke Jakarta. Saya ke rumah ibu saya. Dan saya tidak kepengen mengingat-ingat. Saya pengennya hari itu 29 Desember lompat jadi 31 Desember gitu pengennya. Jadi kalau tanggal 30 itu saya tidak mau mengingat-ingat itu tanggal 30. Saya lakukan banyak aktivitas ingin melupakan. Tahun pertama lakukan itu. Tahun kedua saya tetap lakukan itu. Tahun ketiga 2017, 2018, 2019 saya tetap lakukan itu.
Tapi tahun 2020 saya tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Pandemi. Saya nggak akan keluar kota, tetap di Cirebon. Saya harus melewati itu. Tapi Tuhan bilang begini, masih mau terus begitu tak? Terus mengingat itu sebagai hari seolah-olah hari malapetaka. Sebenarnya Tuhan itu sudah pengen sebelumnya. Karena di tahun yang ketiga ketika saya ke Jakarta, mami saya itu diajak adik saya ke luar negeri. Jadi di rumah tuh gak ada orang. Tapi saya tetap tidak mau pulang. Saya tetap ada di situ. Gitu. Tidak mau, pokoknya ya saya kan suasananya beda di rumah orang tua. Saya bisa pergi-pergi kemana, ke mall dan sebagainya. Untuk melupakan itu. Tapi di tahun 2020 gak bisa. Dan saya harus memilih. Dan di situ saya bergumul, saya berdoa, saya bilang Tuhan cabut ini. Tuhan bilang, aku perhadapkan di hadapanmu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saya selalu ngomong, waktu Tuhan bawa pulang suami saya selalu ngomong, aku setuju Tuhan. Ya karena Tuhan itu kan gak pernah salah. Jadi saya bilang setuju, tapi ternyata tidak sampai ke hati. Setuju saya nyanyikan, saya itu latar belakang GKI ada satu lagu di Rohani nomor 157 itu, aku setuju dengan engkau. Tapi tidak ternyata dalam tindakan. Dan saat itu saya memilih, ya Tuhan aku sekarang benar-benar setuju. Engkau memperhadapkan aku dalam pilihan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Apa yang di dalam hati engkau tahu Tuhan. Cabut aja, cabut aja. Dan Tuhan itu ajaib saudara. Ketika dia cabut itu, saya punya perasaan yang berbeda. Saya punya perasaan yang menilai segala sesuatu, kehilangan itu sudah berbeda. Jadi kemudian kehidupan itu yang saya pilih. Saya bilang aku gak mau di bawah kutuk. Aku tidak mau di bawah kematian. Bukan mati jasmani maksudnya. Tapi kematian yang ada di dalam ini gak bisa terima yang dari Tuhan secara utuh. Pelayanan tetap pelayanan. Dan saya percaya kalau saya bawa firman ya Tuhan itu bekerja berbicara. Tetapi ada sesuatu yang belum dibersihkan di dalam diri saya. Sampai benar-benar bisa sederap selangkah dalam seperjalanan dengan Tuhan. Dan pada waktu itu saya bilang begini sama Tuhan. Aku memutuskan hari ini Tuhan. Untuk aku memilih kehidupan dan bukan kematian. Nah, saya kemarin mempersiapkan, diingatkan Tuhan ayat ini. Saya tadinya lewati saja. Tapi tadi pagi Tuhan bangunkan saya jam 3, diingatkan kembali ayat ini. Engkau pernah memilih kehidupan. Nyatakan itu. Saya masih nggak ngeh, ya udah saya ganti, saya persiapkan ini. Tiba-tiba setelah selesai saya persiapan, saya buka WA. Memang Tuhan itu ajaib sekali. Suka ngetes juga ini. Saya buka WA dan saya membaca kiriman Ibu Tinta tadi malam. Kiriman Ibu Tinta di malam ini cerita tentang suami saya dibawa pulang. Lagi dites. Tapi bukan Ibu Tin yang nulis. Dia mengirimkan satu cuplikan dari Facebook. Saya yakin Ibu Tin tuh gak hobi buka Facebook loh. Setahu saya, gak tahu kalau zaman sekarang buka. Saya aja juga gak hobi buka Facebook. Tapi dia membuat cuplikan dari Facebook. Dari seorang anak yang pernah dibimbing oleh suami saya. Semua tahu kan suami saya itu pelayanan musik kan di sini WL dan memain musik. Dia ketika dulu itu pernah dia membimbing anak-anak dan selalu membimbing anak-anak yang sekarang jadi pemain keyboard di AOC, Citiur segala itu bimbingannya dia melatih. Dan dibuka tiba-tiba Ibu Tin itu ngirim sama saya cuplikan dari Facebooknya Tiur. Yang menulis begini. Hari ini
Saya juga tadinya nggak tahu nih cuplikan tanggal berapa Tiur tulis gitu. Saya cuma baca. Oh iya ada tanggalnya ternyata. Hari ini gue absen pelayanan di sekolah minggu GCC karena masih di kampung halaman. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan gue kesempatan untuk melayani hari ini. Hari ini gue melayani, metikin bunga melati untuk besok penguburan Om Wiwit. Om yang punya andil besar dalam pelayanan gue bermain musik di kebaktian anak-anak. Dulu waktu gue masih sekolah, masih baru-baru belajar main keyboard. Om Wiwit yang dengan sabar ngelatih main keyboard setiap hari Kamis. Sambil kasih chord semua lagu yang akan dinyanyiin. Dengan tulisan tangan Om Wiwit sendiri. Sesudah pulang latihan Om Wiwit suka ngajak ke supermarket untuk jajan dan selalu nganterin pulang kalau gak ada yang jemput kita. Sebuah kebaikan dan perhatian Om Wiwit mengajar gue apa arti kesetiaan dalam melayani Tuhan. Selamat jalan Om, terima kasih Om sudah menjadi pahlawan iman dan contoh teladan untuk kesetiaan melayani Tuhan sampai akhir hidup Om. Gue gak bisa balas semua kebaikan Om, tapi gue akan selalu setia melayani Tuhan seperti Om. Setia sampai akhir. Ketika saya baca ini saudara, mestinya saya nangis. Tapi tadi pagi ini sekarang saya air matanya keluar. Tapi tadi pagi itu saya langsung diingatkan. Engkau sudah pilih kehidupan. Jadi akhirnya saya baru balas ke Ibu Tin tadi pagi. Saya bilang puji Tuhan. Sebuah kesaksian yang memotivasi saya untuk terus berkarya dan tetap setia. Saya bilang Wiwit sedang menikmati upahnya di surga, ketemu Bapak yang pekerjaannya sempurna dan janjinya teruji. Saya bilang kesetiaan dan pilihan hidupnya juga saya nikmati. Sebagai istri dan anak-anak cucu saya mendapatkan upah dari apa yang dia layani. Di situ Tuhan menguji pilihanmu tentang kehidupan, apakah tetap atau mau melo-melo. Ya Tuhan, dia kan sudah dipakai Tuhan. Banyak jadi berkat, kenapa cepat dipanggil? Apakah seperti itu? Tidak. Hari ini pagi ini kembali Tuhan mengingatkan, engkau sudah memilih kehidupan. Dan kemudian seperti Bu Nani tadi bilang kan, kemarin kita review lagi khotbah-khotbah gitu. Tadi saya mereview lagi. Apa yang sudah Tuhan janjikan dan apa yang sudah Tuhan firmankan selama 5 tahun ini. Sebentar lagi 5 tahun ya saya ditinggal. Itu saya membuktikan dalam perjalanan saya ke sini saya merasakan Tuhan itu gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Pernah sih merasa ada di lembah? Ya iya pernah lewati. Tapi ternyata Tuhan ada di situ. Dan bahkan itu menjadi satu pijakan untuk membawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Itulah pilihan hidup. Mari kita pilih kehidupan dan bukan kematian. Gak ada di tengah-tengah pingsan, gak ada. Sementara gak sadar gak ada. Hanya ada hidup atau mati. Berkat atau kutuk. Dan dikatakan di sini Tuhan bilang pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup. Bukan berarti kita akan mati jasmani, bukan. Tapi kehidupan itu sendiri. Yang hakikinya adalah kehidupan Kristus di dalam kita. Supaya engkau hidup dan baik dan sampai keturunanmu akan menikmati itu. Ayat 20. Bagaimana kita memilih kehidupan? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengarkan suaranya. Dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu. Jadi Tuhan menginginkan ketika kita milih kehidupan, gimana sih? Semua orang juga pengen milih kehidupan, pengen milih berkat. Tapi bagaimana caranya kita memilih kehidupan? Mengasihi Tuhan, mendengar suaranya, berpaut padanya. Dan itu berarti hidupmu lanjut untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan.
Saudara-saudara, ketika saya bukan orang Cirebon ya. Jadi ketika ditinggal suami saya itu bukan orang Cirebon. Jadi keluarga saya sempat menawarkan, balik aja ke Jakarta. Kamu tetap akan hidup. Kamu tetap jadi orang yang diberkati. Balik ke Jakarta. Tapi pada waktu itu saya berpikir itu bukan tanah yang dijanjikan Tuhan untuk saya. Dulu iya, tapi tidak sekarang. Jadi saya bilang enggak. Ya enggak apa-apa Ci, kata adik saya, kata koko saya. Ya enggak apa-apa sih, itu pilihan. Tapi kami menawarkan, enggak apa-apa kamu balik aja ke Jakarta. Percayalah Tuhan tetap berkati kamu. Tapi saya bilang enggak, saya tetap memilih. Karena saya tahu inilah tanah yang dijanjikan Tuhan di tempat ini. Sekalipun saya harus tinggal bukan dengan keluarga saya, tapi saya percaya keluarga Gracia adalah keluarga saya yang ajaib-ajaib luar biasa lebih daripada saudara-saudara kandung. Dengan Ibu Nani sebagai mami, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai mentor yang terus membimbing saya untuk belajar semakin mengenal Tuhan. Nah sekarang ketika kita memilih kehidupan, kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ada banyak perintah Tuhan itu. Kita punya perintah yang berbeda-beda. Tapi cara kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengikuti apa yang Dia mau. Dunia bisa menawarkan yang lebih baik. Saudara-saudara, saya percaya kalau saya pindah ke Jakarta, saya nggak hidup. Saya akan hidup dalam kelimpahan, saya akan banyaklah hidup. Tapi saya tidak menuruti perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa ke sini. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya. Entah itu perintah yang kecil, entah itu perintah yang besar. Mungkin sekarang kita baru dikasih perintah yang sepele-sepele. Kerjain aja yang sepele, pengen yang gede, yang sepele aja gak bisa nurut. Tuhan bilang bangun pagi-pagi, kamu menghadap aku, susah banget. Apalagi mau yang gede-gede, kita ketok payungnya yang gede. Tapi belajar kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu menyukakan pribadi yang kita kasihi. Apa yang Tuhan suka itu yang kita siapkan untuk Dia. Tuhan suka kita itu nurut, ya kita nurut. Tuhan pengen kita itu pergi, ya kita pergi. Tuhan pengen kamu berdiam, ya kita diam. Karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau setia, saya mau nurut, saya mau taat. Itu mengasihi. Yang kedua dikatakan kamu harus dengar apa yang Dia ngomong. Mendengar suaranya. Di dalam satu terjemahan dikatakan Tuhan itu akan melawat orang yang melakukannya dengan sukacita. Ada nurut sih nurut, mendengar, tapi grundel. Coba kita baca Yesaya 64 ayat 5 bagian A. Engkau Tuhan menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Gak kira-kira ya Tuhan. Tuhan bilang menyongsong. Tuhan itu menyongsong itu menyambut orang mereka yang melakukan yang benar. Tapi dalam satu terjemahan The Message mengatakan yang melakukannya itu dengan sukacita. Bukan kan nurut tapi hatinya gerundel ya. Hatinya ya udahlah habis disuruh. Ibu Nani bilang begini, ya udahlah nurut habis Ibu Nani sih yang nyuruh. Tapi yang Tuhan bilang Tuhan akan menyambut. Engkau akan menyongsong, Tuhan akan menyongsong mereka yang melakukan dengan sukacita. Apa yang Tuhan tunjukkan. Mungkin gak enak, mungkin gak senang, mungkin susah, merasa susah. Tapi kita lakukan dengan sukacita. Kenapa? Sekali lagi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Ibu Nani perintahkan, mungkin gak serg hati kita. Tapi karena kita mengasihi, kita menghormati, kita menghargai dan kita tahu itu yang terbaik. Kita lakukan dengan sukacita. Itu yang Tuhan inginkan. Cara untuk memilih kehidupan adalah ketika kita tunduk. Salah satunya tunduk sama pimpinan juga ya.
Kalau bukan Ibu Nani yang ngomong gak usah nurut lah. Kalau yang ngomong cuma Ibu Ina, yang ngomong Ibu Guatlan, gak usah nurut lah. Nanti nunggu Ibu Nani yang ngomong. Kadang-kadang kita lupa dengan sebuah otoritas. Gak harus sampai Ibu Nani yang turun tangan, mungkin kita sudah diingatkan oleh mentor kita. Tapi belajar untuk memilih kehidupan ajalah ketika kita melakukan. Sekalipun apa yang kita kerjakan enggak pas dengan hati kita. Tapi itulah kehidupan. Dan yang ketiga dikatakan berpaut padanya. Apa sih berpaut padanya itu apa? Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini cerita Sadrah, Mesah dan Abednego. Ketika dia suruh nyembah patung. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia bilang begini, aku gak akan nyembah. Karena Tuhan itu bisa nolong saya untuk lepas dari itu semua. Tapi kalau Tuhan gak nolong, aku tetap ikut Tuhan. Seringkali kita ya mau kalau Tuhan nolong. Saya percaya Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara. Tapi ketika Tuhan itu kelihatannya gak nolong, kita udah mulai ngomel. Itu namanya tidak berpaut. Berpaut itu kalau kita itu dapat pertolongan atau Tuhan juga gak nolong kita. Loh kenapa Tuhan gak nolong? Pasti dia punya tujuan. Saya ingat dulu. Niko anaknya Pak Gideon. Rebutan sama Nike, mamanya Kenis. Masih kecil sih, rebutan. Dan biasanya itu yang kecil itu yang nakal Niko. Jadi Pak Gideonnya bilang gini, awas ya Niko. Nanti pulang ke rumah, karena ini rebutannya gak di rumah. Nikonya datang peluk, sekarang aja papi, sekarang aja papi. Jadi tahu nih mau diceples patatnya, tapi dia datang, sekarang aja papi. Jadi dia pikir gini, papiku gak nolong, gak apa-apa, tapi aku tetap melekat kepada papiku. Aku pasti tahu, pulang nanti dipukul, rebutan permen. Tapi aku tetap tahu, aku tetap mau dekat dengan papiku. Dan dia datang, dia peluk kakinya papinya. Sekarang aja papi, kalau mau dipukul nih sekarang aja gitu. Di rumah orang gitu. Kan papinya ngomong, nanti ya di rumah, urusannya di rumah. Itu namanya melekat. Karena apa? Karena percaya, dipukulnya gak nyampe mati gitu lah. Dipukulnya untuk kebaikan. Jadi seperti itu melekat kepada Tuhan. Melekat, dia bilang, Tuhanku tuh berkuasa untuk menolong. Tapi kalaupun tidak, aku tetap ikut Tuhan. Aku tetap pada pilihanku. Itu melekat. Kita baca Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini Rut melekat kepada ibu mertuanya Naomi. Apa sih yang diharapkan Rut dari Naomi? Gak ada. Naomi itu sudah miskin. Naomi itu gak punya anak laki lagi. Naomi ini pulang dengan tangan kosong ke Bethlehem. Gak ada harapan. Tetapi Rut memutuskan untuk melekat, berpaut kepada mertuanya. Mertuanya cerita, kamu tuh gak bisa, aku tuh gak mungkin kalau kawin sekarang punya anak kasihkan kamu. Wah itu lama sekali. Kamu tuh gak ada apa-apa nih, pulang aja kamu ke negerimu. Kamu nanti di sana bisa menikah lagi. Mestinya kan bebas dari semua aturan-aturan kalau mertuanya udah bilang begitu. Tapi orang yang berpaut melekat itu tidak melihat hal-hal itu. Ketika itu dia bilang, udah pokoknya aku ikut, gak mau. Aku mau mati
di mana engkau mati. Bahkan kalau kita baca, aku mau ikut Tuhanmu. Tuhanmu itu Tuhanku. Itu orang yang melekat berpaut kepada Tuhan. Bukan karena punya syarat terhadap Tuhan. Tapi karena dia memang mau melekat. Kita baca apa yang selalu kita deklarasikan setiap hari. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan itu memperhatikan kita. Melekat lengket bener gak sama Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi ternyata orang yang berpaut kepada Tuhan itu adalah orang yang memilih kehidupan. Dan Tuhan akan katakan aku akan meluputkan dari semua yang jahat. Aku akan membentengi. Kenapa? Orang yang memutuskan untuk melekat sama Tuhan pasti karena kenal Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang selalu memberikan yang kita inginkan. Tapi dia tahu yang terbaik buat kita. Siapa Tuhan kita itu? Kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 4. Tadi sudah sempat saya katakan. Dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Dia Allah yang setia. Tidak ada kecurangan. Adil dan benar dia. Dia gak pernah curang kok. Kita yang suka curangin Tuhan ya. Pekerjaannya sempurna dikatakan. Ketika kita melihat dia seolah-olah tidak menolong. Tapi bukan tidak menolong. Belum menolong sebenarnya. Kita mikir harusnya begini Tuhan. Padahal kita tahu dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Jadi taulah yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Yang dia izinkan di dalam hidup kita adalah intervensinya untuk sebuah karya dan penyelamatan dari Tuhan yang sempurna. Dan dikatakan adil. Dia setia. Dia tidak pernah curang terhadap kita. Dia benar. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian. Kesaksian dari apa yang saya lihat di depan saya. Di masa pandemi, anak-anak TK dan PG itu merepotkan orang tua ya. Sekolah tetap buka secara online. Tapi anak PG, anak K1, K2 gitu susah sekali suruh ikut online gitu ya. Nah, ada sepasang suami istri. Dia kondisi karena pandemi, saya tahu banget sih memang. Awalnya sih gak kenal. Tapi ketika dia cerita-cerita akhirnya saya tahu banget. Dia tidak bisa kerja sama sekali. 0, penghasilannya 0, benar-benar 0. Itu saya tahu, bukan dia bohong, saya tahu. Nah, akhirnya dia menghadap. Dia bilang gimana ya, anak saya di PG lagi, di playgroup ya. Jadi wah anaknya juga susah apa segala macem. Nah, guru-guru itu selalu titip sama saya, jangan boleh keluar karena anak TKPJ itu kan pengennya kan keluar orang tuanya ya online gitu. Jadi saya coba memahami dia. Dia bilang dia nggak bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia pulang aja. Dia menceritakan kesulitannya, dia tidak bisa membayar uang sekolah, uang gedung dan sebagainya. Udah masuk beberapa waktu gitu. Saya bilang ya sudah ditunda dulu. Memang saya tahu dia tidak ada income sama sekali, tidak ada pemasukan. Kemudian sekarang ini dia sudah punya pekerjaan. Nah, dia kemarin datang ketemu sama saya. Saya tahu dia sudah punya pekerjaan yang lagi ngetren, saya nggak usah sebutkan, tapi ini lagi pekerjaannya lagi ngetren sekali di kota Cirebon ini. Dia datang, dia sudah ketemu kepala sekolah, kemudian suruh ketemu saya. Kenapa? Karena utangnya dia kan jadi tambah banyak kan. Keluar enggak, sekolah pun tidak anaknya. Padahal sekarang kita sudah ada tatap muka. Tapi anaknya sudah terbiasa kalau bangun jam 12 siang. Jadi gak bisa ngikutin online. Nah ini datang ngadep ke saya. Saya tidak mau cerita yang itu, tapi dia punya tunggakan yang cukup besar. Karena itu kan terus-terusan gak bayar. Nah dia ketemu saya. Terus saya tanya, apa yang saya bisa tolong? Kamu sekarang udah dapat pekerjaan bagus. Iya, nah ini yang saya mau kasih tahu. Dia bilang begini, iya betul, saya sudah diberkati sekarang. Makanya saya ngadep,
saya ini kena, dia tahu utangnya udah banyak gitu. Tapi dia kan tetap minta mau nawar gitu loh. Gitu. Iya banyak, tapi saya gemes sekali. Kenapa ya pekerjaan saya itu ditiru banyak orang. Jadi sekarang banyak sekali di kota Cirebon. Nah kamu punya pekerjaan itu niru orang juga enggak? Nah, ya kan? Dia tidak mau ditiru orang padahal dia kerja itu niru orang juga. Yang lagi rame tapi mungkin tadinya baru 1-2 orang. Dia orang ketiga misalnya ya. Nah sekarang sudah ada 20 katanya dia itu. Terus dia bilang gini. Iya tapi heran ya orang Cirebon ini. Nah, kalau sudah ngomong kayak gitu tuh jadi nyalain orang Cirebon. Heran ya orang Cirebon ini. Kata, kalau ada orang kerja diberkati itu ditiru. Saya bilang apa sih yang diberkati gak ditiru itu katanya. Yang tidak menimbulkan inspirasi buat orang itu kerjaan apa. Semua kerjaan. Semua ditiru. Suami saya buka variasi juga di awal-awal kota ini. Tapi ditiru sampai banyak sekali kan. Ya gak apa-apa. Oh gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Itu roti abon itu. Dulu antri kan. Sekarang setiap bakery jualan tuh roti abon. Ditiru gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena Tuhan gak pernah salah ngirim berkat. Berkat itu gak pernah salah alamat. Terus dia ngomong lagi. Kalau gitu kalau model ngetren kayak gini ya. Berapa lama ya? Berapa lama ya bisa bertahan? Saya bilang kamu gak usah ngurusin begitu. Dulu kamu gak punya kerjaan karena kerjaan tertutup akibat pandemi. Lock sudah. Kamu bisa menemukan jalan keluar. Masa kamu takut sekarang untuk tidak menemukan jalan keluar lagi kalau ini di lock? Iya sekarang saya punya pergumulan. Beda lagi pergumulannya. Apa pergumulan kamu? Hujan. Jadi kalau hujan dia gak bisa jualan. Karena jualannya pakai tenda gitu. Saya bilang ya sudah. Kenapa tendanya bocor? Iya bocor. Ya sudah ditutupin plastik. Bawahnya basah. Jadi rupanya di daerahnya dia itu menggenang airnya tuh gitu. Saya bilang gak pernah habis kalau kamu begitu. Karena kamu milih kematian. Coba kalau kamu milih kehidupan. Kamu tahu bukan berkat yang kamu kejar. Tapi pribadi yang memberikan jalan keluar. Membukakan kesempatan dan sebagainya dan sebagainya. Dia diam aja. Terus dia bilang, iya benar juga ya. Karena sekarang ini kamu sudah diberkati, kamu sudah kasih jalan keluar. Terus yang dilihat yang negatif-negatif, itulah kematian. Kehidupan adalah ketika kita tahu Tuhan adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Dia bilang pilih kehidupan. Dengan cara mengasihi Tuhan, bukan mengasihi pekerjaan yang dibukakan Tuhan. Kamu mendengar suara Tuhan sehingga tahu kalau Tuhan inginkan satu hari ini trennya sudah lewat, dibukakan yang baru. Tuhan kita itu kreatif dan melekatlah kepada Tuhan bukan karena dia kasih pekerjaan. Tapi melekat berpaut kepada Tuhan sebab dia gunung batu yang tidak pernah berbuat curang terhadap hidup kita. Hari pagi ini saya mengajak bagaimana kita memilih kehidupan. Di dalam kehidupan tidak ada ngomel-ngomel. Di dalam kehidupan tidak ada ketidakpuasan. Karena Tuhan selalu memuaskan kita. Di dalam kehidupan gak ada kekecewaan. Dan saya belajar setiap hari, Tuhan aku pilih kehidupan. Aku pilih berkat. Aku tinggalkan kematian. Aku tidak mau kutuk. Karena aku ada di tanah perjanjian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau saudara lihat itu tuh ditayangkan lagi. Coba ya. The choice of life. Kelihatan yang jelas ya. Orang yang ada di depan itu pegang kepala. Berarti dia bingung, betul enggak? Nah, terus sebelah kiri saya itu ada gunung yang samar-samar. Tapi rada samar disebabkan karena ada matahari, betul enggak? Ya, terangkan. Nah,
sebelah kanannya itu gelap. Kayaknya mau hujan tuh. Terus ada petir-petir kan? Bener gak? Nah, kamu perhatiin gambar itu. Sekarang anggap aja kamu yang berdiri di antara dua itu. Mau pilih yang mana? Mau pilih jalan ke kiri atau milih jalan ke kanan? Sedangkan kamu lihat di sebelah kiri kamu itu jalannya mulus kelihatannya, matahari bersinar. Sebelah kanan sedang hujan bahkan petir. Bingung nggak? Hah? Bingung nggak? Kenapa bingung? Karena kita melihat di depan mata. Sedangkan sebetulnya terus-terus ke sana kan kita nggak tahu, betul nggak? Bakal hujan terus atau ternyata tidak? Apalagi zaman sekarang, saudara. Di sini hujan, di Jalan Kembar nggak hujan, ya. Di sini hujan, Pekalipan nggak hujan. Jadi sebenarnya kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Nah, saudara, pernah enggak punya pengalaman? Kita mau pergi ke suatu tempat, kita kan nggak tahu jalannya. Terus kita pakai Waze kan, tahu ya, Google Map tuh. Nah, udah dikasih tunjuk nih, jalannya pergi ke sini, pakai sini. Nah, buat orang yang rada ngerti jalan, ini termasuk salah satu pada saat itu kita sedang cari jalan. Nah, Freddy itu pernah sekolah di Bandung. Jadi dia tahu jalan lah, tahu jalan. Menurut Waze harus belok ke kanan. Tapi dia ngomong, "Mah, ini kalau belok ke kanan, ini jalannya muter-muter," kata dia. Kalau jalan terus, jalannya lebih cepat. Jadi Mama mau pilih mana? Nah, saya bilang, kalau Wazenya ngomong gimana? Ngomong belok kanan. Ya kalau Mama sih kepengennya ya ikut Waze aja, kitanya sudah mau percaya kepada petunjuk ini. Kan kita nggak tahu, nanti siapa tahu di sini ada apa-apa sehingga kita nggak bisa jalan. Tapi di sini lebih cepat katanya. Ya wis terserah sama kamu, saya bilang gitu. Toh kamu yang nyupir, terserah. Akhirnya dia ngikutin apa yang dia mau. Disebabkan karena apa? Kan dia merasakan ini jalan lebih cepat. Kalau ini jalannya belok-belok nantinya, muter-muter. Nah, ternyata setelah dia mengikuti jalannya, betul saudara, di sini ditutup, di sini ditutup, di sini tuh. Lah sih, jalannya kok ditutup semua? Dia bilang, balik baik ya. Ya terserah, saya bilang kamu yang nyupir. Ya balik dianya. Akhirnya ini Wazenya kan cari jalan kan muter lagi. Diatur ulang. Akhirnya muter ke sini. Masuknya ke jalan yang sempit banget. Kok ini jalannya, Waze ini bener gak ya? Ini kok masuk ke jalan yang sempit katanya. Setelah diikuti baik, saya bilang. Diikuti akhirnya ujung-ujungnya masuk ke jalan besar. Setelah masuk jalan sempit terus ke jalan besar. Ternyata kok masuk ke sini juga. Nah, ini salah satu contoh saudara ya. Pilihan, tadi Ibu Ina ngomong pilihan. Seringkali kita itu terkecoh dengan kalau sudah melihat yang di sini terang, yang di sini gelap. Memilih yang mana nih ya. Tapi satu perkara, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Amin. Udahlah pasrah aja. Jalannya sempit ya pasrah aja. Kan nanti ujungnya toh sampai. Betul enggak? Belajar. Tuhan katakan aku jalan dan kebenaran dan hidup.
Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh mendengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya kesempatan yang Kau berikan buat kami. Buat kami percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang menentukan jalan hidup kami. Buat kami memilih yang benar, yaitu mengasihi Engkau seperti firman-Mu tadi katakan, melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, pagi hari ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan cuaca saat ini, Engkau tahu semua dan semuanya. Tidak ada satupun yang bakal terjadi di luar daripada pengetahuan-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan keadaan cuaca saat-saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan. Engkau kendalikan cuaca di Indonesia. Engkau kendalikan cuaca di dunia ini. Sampai Tuhan cuaca tidak akan merusakkan bumi sebelum waktunya. Kami percaya Tuhan semua ada di dalam pengaturan-Mu. Oleh karena itu kami sangat percaya bahwa kalau belum waktunya jangan sampai dunia hancur hanya oleh karena cuaca. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk semua aparat negara kami. Kami berdoa untuk semua para pembesar yang mengelola akan bangsa dan negara kami. Berikan kepada mereka takut dan gentar kepadamu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Hari ini Tuhan kami mau masuk dalam pengurapan. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Bapak, kami tahu hidup kami minta Engkau sendiri akan memimpin. Biarlah kami boleh melihat akan jalan-jalan yang ada di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kepada kami hikmat dan wahyu untuk dapat menentukan apa yang harus kami jalani. Berkati Tuhan akan mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami Tuhan. Untuk indera kami ini ada dan tunduk pada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, cengkeram hati kami untuk terus mengerti akan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami Tuhan. Buat tangan kami ini Engkau berkati supaya apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Apa yang akan kami kerjakan terus berjalan seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kaki kami juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan hari ini Tuhan. Sampai malam nanti semua pekerjaan kami selesai oleh karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.